Tiap pemilu, apalagi Pilpres, selalu nyebelin. Lebih khusus lagi dalam Pilpres 2024, mereka menunjukkan kebingungan dan ketololan secara bersamaan. Bayangkan untuk Pilpres yang hasilnya akan terfrozen 5 tahun dan akan mempengaruhi hajat hidup 270-an juta jiwa manusia. Waktu pendaftaran Capres-Cawapres tinggal sebulan, tapi belum juga ada kepastian. Memang ada beberapa nama disebut, bahkan sudah ditetapkan oleh partai-partai. Ganjar Pranowo sudah dicapreskan oleh PDIP April 2023, yang kebetulan didukung PPP, Perindo, Hanura. Sementara Gerindra bahkan bersama PKB sudah setahunan menggelontorkan nama Prabowo Subianto sebagai capres. Namun toh semuanya tidak pasti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, jika beda pilihan jangan baper, jika baper jangan sama. Memang tidak ada yang pasti dalam dunia politik, begitu pilah para politikus. Hafal luar kepala mereka akan mengatakan, politics is the art of possible. Memakai seni sebagai jalan kemungkinan, memang memposisikan politik sebagai sesuatu yang tidak eksak. PKS yang merupakan miniatur Ikhwanul Muslimin bisa-bisanya nyanyi Ya Alal Watan karya Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu founding Kiai NU. Benarkah politik bukan sesuatu yang eksak? Saya menduga lebih karena kebanyakan politikus kita tidak pandai berhitung, apalagi jika mereka juga tak bisa membedakan angka dengan nilai. Kebanyakan politikus hanya berhitung dengan angka, wabil khusus politikus di Indonesia. Sebagai seni yang mungkin atau seni dari kemungkinan adalah gagasan bahwa politik tak lebih dari masalah pragmatisme, bukan idealisme. Dalam pandangan ini, politik adalah soal menciptakan tujuan yang dapat dicapai dan mengimplementasikannya dalam dunia nyata. Adagium yang terkenal itu pertama kali diucapkan dan dipraktikkan Otto von Bismarck, negarawan Jerman abad 19. Namun sebetulnya masih ada kalimat selanjutnya yang sering diabaikan. Politik is the art of the possible, the attainable, the art of the next best. The next best itu adalah jalan keluar yang diupayakan dari kemacetan diplomasi politik atau juga efek kontestasi yang tidak terhindarkan. Apalagi ketika masing-masing hanya membawa klaim-klaim identitasnya. Pada dasarnya, para elit kita berangkat dari politik identitas secara nyata. Bukan hal buruk, tetapi politik identitas ialah urusan internal mereka untuk konsolidasi dan membangun soliditas kelompok kepentingan. Setelahnya ialah dengan apa itu, melakukan apa, dan bagaimana. Politik identitas menjadi buruk ketika dipakai untuk dipertandingkan dengan lian. Orang-orang beragama yang berbeda-beda tidak akan menjadi masalah ketika memakainya untuk mengukur tingkat identifikasinya, keimanannya atau keyakinan religiusitasnya. Namun menjadi masalah ketika dipakai untuk menilai lian, baik yang seagama apalagi yang tidak. Dalam Pilpres 2024 memang sudah ada yang relatif agak pasti, pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin. Tapi kita juga tidak tahu Cak Imin jauh sebelumnya sudah bergandengan dengan Prabowo selama setahunan, yang tidak ada kejelasan nasib itu dan tidak ada juga deklarasi. Kemudian Cak Imin bermanuver dan masuk dalam koalisi Nasdem. Rentetannya Demokrat mencelat dari koalisi ini. Padahal AHY sudah pasang baliho segede gaban di beberapa kota bergambar dirinya dengan Anies Baswedan.
Senyatanya tidak mudah bagi mereka yang memastikan siapa bacawa pres dari nama-nama yang sekalipun nangkring di top 5 berbagai lembaga survei. Bahkan pun ketika Ganjar Pranowo sudah ditetapkan partainya. Demikian pula Prabowo Subianto juga bahkan didukung banyak partai sebagai baca pres. Tapi tidak jelas bacawa presnya siapa. Alih-alih memastikan bakal calon wapres, yang dimunculkan malah tentang kemungkinan pilpres hanya bakal diikuti 2 poros saja. Bahkan dimunculkan lagi kemungkinan Ganjar dengan Prabowo sebagai satu paket hemat. Ini apa-apaan? Itu praktek politik tanpa prinsip. Bukan soal siapa individunya. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan bagaimana konstituen tujuan mereka. Mereka hanya berpikir dalam konteks elektabilitas, keterpilihan, dengan hitung-hitungan modal sosial dan modal politik masing-masing individu. Maka parameternya selalu si ini karena kuat di Jawa Barat, si itu lemah di Jawa Timur, si anu akan membuat Nahdliyin kabur, dan sebagainya. Sibuk dengan politik identitas itulah menyebabkan polarisasi di kalangan mereka sendiri. Karena mereka tidak punya dagangan lain yang semestinya atau sepantasnya disodorkan kepada rakyat pemegang hak suara. Misal bagaimana persoalan hukum dan korupsi harus ditangani, bagaimana membangun birokrasi pemerintah yang melayani dan apa sanksinya jika melanggar. Bagaimana sistem pendidikan nasional kita dalam jangka panjang menghadapi Indonesia Emas 2045 dan seterusnya. Kenapa itu semua terjadi? Saya menudingnya karena Jokowi. Dalam 10 tahun menjadi presiden yang fenomenal dengan capaian approval rating di atas 80%, tidak ada ahli ilmu politik ataupun partai politik yang mampu memformulasikan kejokowian itu sebagai nilai. Bagaimana mestinya kita dapatkan presiden yang akan lebih baik dan lebih baik dari yang sudah. Sementara Jokowi hanya terlihat asik dengan simbol-simbol, tidak artikulatif, tapi tidak punya jubir. Padahal dalam daya literasi, apalagi literasi politik yang rendah, hal itu bisa berbahaya. Bukan hanya berpotensi bias atau kebingungan, tetapi juga kekacauan. Senyambang itu mengundang hadirnya penumpang gelap dengan klaim-klaim yang tidak jelas ukurannya. Contoh atau korban paling nyata dari hal ini para Jokower, para aktivis 98 yang merasa jadi musuh Soehartoisme. Mereka pun larut dalam silang sengkarut ini. Jadi apa bedanya dengan Pilpres 2014 dan 2019? Nanti juga akan terulang di last minute. Prabowo capres dan Ganjar cawapresnya, dan Indonesia akan damai karena kelompok underground Prabowo bisa diredam. Baru nanti giliran Ganjar di Pilpres 2029, lanjut 2 periode Pilpres 2034, hingga kita bisa fokus menyelamatkan 13 tahun situasi kritis menuju IKN dan Indonesia Emas 2045, di mana nanti Gen Z bakal punya kandidat presiden kayak Gibran Rakabuming Raka. Mimpimu terlalu jauh, dan itu nyebelin.